Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Imadudin. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan perintah dasar Linux. Mari kita simak videonya. Pengertian Linux adalah perangkat lunak atau software sistem operasi yang sifatnya open source dan gratis untuk didapatkan maupun disebarluaskan dengan lisensi GNU. OS Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat digunakan pada bermacam-macam komputer. Dengan Linux maka pengguna dapat memperoleh software yang lengkap dengan source kodenya. Bahkan pengguna dapat mengubah atau memodifikasi source kodenya, dan semua itu ilegal, tentunya di bawah lisensi GNU. Kelebihan sistem operasi Linux: 1. Open source. GNU atau Linux termasuk Ubuntu merupakan sistem operasi yang terbebas lisensi open source. Oleh karena itu, Linux Ubuntu dapat digunakan oleh siapa saja tanpa harus mendapatkan lisensi sistem operasi ini dengan membelinya. Tak hanya itu, para pengguna juga dapat berkontribusi untuk mengembangkan Linux Ubuntu agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini membuat Linux Ubuntu dapat dikembangkan pada berbagai sistem operasi lainnya. 2. Tidak rentan terhadap virus. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Linux Ubuntu adalah tidak rentan terhadap virus. Sistem operasi ini memiliki manajemen pengelolaan yang memperkecil resiko terjangkitnya virus. Pengguna harus berperan sebagai administrator dahulu untuk dapat mengaktifkan program-program tertentu, membuat suatu kode dan lain-lain. 3. Aplikasi tambahan yang relatif lengkap. Sistem operasi ini memiliki aplikasi tambahan yang relatif cukup lengkap setelah diinstalasi. Apabila Anda ingin melakukan penetration testing, aplikasi yang Anda butuhkan kemungkinan besar sudah terinstalasi bersamaan dengan Linux Ubuntu. Selain itu, aplikasi seperti Office, multimedia, serta pengarsipan sudah tersedia pada sistem operasi ini. 4. Driver relatif lengkap. Anda tidak perlu khawatir driver tidak berfungsi dengan baik apabila Anda menggunakan Linux Ubuntu, sebab sistem operasi ini memiliki driver yang terus berkembang secara luas. Jadi Anda tak perlu khawatir apabila driver yang Anda install tidak dapat digunakan, karena hal tersebut dapat ditangani oleh sistem operasi ini. 5. Software center yang memadai. Keunggulan lain yang dimiliki sistem operasi ini adalah memiliki software center yang memadai. Di sini kita dapat melakukan instalasi pada aplikasi secara mudah dan cepat. Oleh sebab itu, kita dapat mencari suatu aplikasi yang kita butuhkan dengan lebih mudah dan ringkas melalui software center ini. Kekurangan Linux: user banyak yang belum terbiasa menggunakan Linux karena mereka lebih terbiasa menggunakannya. Dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Instalasi Linux tidak semudah instalasi Windows. Program atau aplikasi di Linux belum ampuh aplikasi Windows. Bagi administrator sistem perlu belajar dahulu karena belum terbiasa dengan Unix like struktur direktor serta hak akses yang membingungkan bagi user yang terbiasa menggunakan Windows. Macam-macam distro Linux. 1. Red Hat. Red Hat ini merupakan salah satu distro Linux yang dikembangkan oleh salah satu perusahaan bernama Red Hat Inc. dan seringkali juga disebut Red Hat Linux, namun pada tahun 2003 diganti menjadi Red Hat Enterprise Linux, khusus untuk lingkungan perusahaan. Sistem operasi yang satu ini juga yang pertama kali mempopulerkan penggunaan sistem RPM
Package Manager. 2. CentOS. CentOS merupakan singkatan dari Community Enterprise Operating System dan merupakan salah satu contoh distro Linux yang dikembangkan oleh The CentOS Project. Sistem operasi ini dibuat menggunakan kode sumber yang berasal dari Red Hat. Oleh karena itu, dalam hal produk CentOS ini sangatlah mirip dengan Red Hat Enterprise Linux. 3. Fedora. Fedora ini merupakan salah satu distro Linux yang dikembangkan karena disponsori dan didukung oleh Red Hat, namun dibuat oleh tim khusus bernama Fedora Project. Bahkan nama Fedora ini diambil dari salah satu karakter dalam logo Red Hat itu sendiri. Sama halnya dengan Red Hat, sistem operasi Fedora juga menggunakan sistem RPM Package Manager. 4. Open Source. Open Source ini juga termasuk salah satu sistem operasi yang didirikan di atas kernel Linux atau biasa disebut distro Linux. Open Source Project selaku pihak pengembang menciptakan sistem operasi ini dengan tujuan agar penggunaan Linux dapat lebih maju dengan kinerjanya yang stabil dan ramah pengguna. Open source ini lebih sering digunakan sebagai sistem operasi desktop atau server. 5. Mandrake atau Mandriva. Sistem operasi Mandrake atau yang juga disebut Mandriva Linux merupakan salah satu jenis distro Linux yang kali ini dikembangkan oleh satu perusahaan bernama Mandriva. Sama halnya dengan Fedora, sistem operasi Mandrake ini juga menggunakan sistem RPM Package Manager. 6. Debian. Proses penamaan dari salah satu distro Linux ini bisa dibilang cukup unik. Sang pencetus pertama kali yakni Lan Murdoch memberi nama Debian karena merupakan kombinasi Linux yang paling banyak digunakan adalah karena security-nya yang bagus. 7. Ubuntu merupakan suatu sistem operasi yang berbasiskan pada Debian dan digunakan oleh suatu perusahaan dari Afrika Selatan yang bernama Canonical United. Asal penamaan dari Ubuntu ini juga berasal dari bahasa Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan. Dengan sifatnya sebagai OS open source, Ubuntu sengaja diprioritaskan untuk kepentingan umum atau server. 8. Mint. Jika sebelumnya Anda mengetahui bahwa distro Linux yang bernama Ubuntu dibuat dengan berbasiskan pada Debian, maka kali ini ada distro Linux yang berbasiskan pada Debian dan Ubuntu. Namanya adalah Mint atau yang biasa disebut Linux Mint. 9. Zorin. Zorin ini merupakan salah satu distro Linux yang memiliki tampilan grafis sangat mirip dengan Windows, bahkan termasuk pada aplikasinya. Sejak awal, tujuan pembuatan sistem operasi ini memang agar para pengguna yang terbiasa dengan Windows dapat menikmati fitur dari Linux tanpa harus mengalami kesulitan. Perintah dasar Linux yang pertama adalah man. Man digunakan untuk mengetahui informasi lengkap dari suatu perintah di shell Linux. Perintah yang kedua yaitu det. Det digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem komputer Linux. Det tekan enter. Det plus format tekan enter. Output perintah det dapat diformat dengan urutan karakter kontrol format yang diawali dengan tanda plus. Kontrol format
dimulai dengan tombol persen dan diganti dengan nilainya. Contoh, mari kita ketik perintah kedua yaitu dat, lalu tekan enter. Nah, ini menunjukkan bahwa ada bulan, tanggal, hari, dan tahun, yaitu setelah dat ada pun perintah kedua yaitu, lalu untuk script yang kedua yaitu ketik dat lalu ketik enter. Nah, ini sudah jadi yang script kedua yaitu menunjukkan years itu tahun, itu bulan, dan day itu hari pada hari sekarang. Perintah Linux ketiga yaitu call digunakan untuk menampilkan kalender dari sebuah bulan atau semua bulan dalam satu tahun. Format penggunaannya adalah sebagai berikut: call kurang kurawa bulan kurung tutup kurawa tahun, lalu tekan enter. Contoh, ketik call 5 2016, lalu tekan enter. Nah, seperti ini hasil dari perintah call. Dan lalu script yang kedua, ketik call 2, lalu tekan enter lagi. Ya, ini menunjukkan bahwa bulan yang ada di tahun 2019. Sekarang yang terakhir yaitu PWD adalah user dapat mengetahui nama direktori kerja dengan menggunakan perintah PWD print working directory. Format penggunaannya adalah sebagai berikut: ketik PWD lalu tekan enter. Mari kita praktekkan. Ini kita ketik PWD ya. Ya, mari kita ketik PWD lalu tekan enter. Oke, sekian. Bila ada salah dalam menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.